Halo, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai masih buku yang sama, of course, yaitu Execution, The Discipline of Getting Things Done. Jika sebelumnya kita membahas mengenai 7 prinsip leadership, nah sekarang saya akan mulai membahas mengenai langsung saja ya, framework untuk perubahan budaya. Seperti yang kita semua tahu, budaya itu adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan kan. Nah, upaya perubahan budaya seringnya tuh gagal karena mereka tidak terlink output hasil bisnisnya. Biasanya nilai-nilai tidak perlu diubah. Sebaliknya, bekerja untuk mengubah keyakinan yang membatasi, yang mempengaruhi perilaku. Perilaku adalah keyakinan yang berubah menjadi tindakan. Perilaku memberikan hasil. Keyakinan dikondisikan oleh pengalaman, apa yang orang dengar di dalam dan di luar organisasi, dan persepsi tentang pemimpin mereka. Jika karyawan percaya bahwa mereka yang berkinerja lebih sedikit akan mendapatkan imbalan yang sama, mereka akan tidak termotivasi dan bekerja dengan buruk. Nah, saya akan memberikan juga 4 langkah menuju budaya eksekusi yang ada di dalam buku tersebut. Kurang lebihnya ada 4 langkah untuk menciptakan budaya eksekusi. Yang pertama, bersikaplah transparan dengan tim Anda tentang hasil yang dibutuhkan. Kedua, latih dan dukung mereka untuk mencapai hasil. Yang ketiga, beri penghargaan kepada orang-orang untuk hasil positif. Yang keempat, jika orang merasa buntu, coaching mereka, berikan hadiah, tawarkan pekerjaan lain atau ya biarkan mereka pergi. Nah, terus ada juga yang namanya untuk menautkan rewards ke kinerja. Jadi untuk mengubah framework budaya, kita juga harus menautkan antara rewards dan kinerja. Budaya bisnis pada akhirnya memberitahu orang-orang dalam organisasi tentang jenis perilaku apa yang dihargai dan diberikan rewards. Sistem kompensasi harus menghargai tidak hanya pencapaian substansial pada angka, tetapi juga perilaku yang diinginkan yang digunakan orang. Kemudian kita juga harus memperhatikan mengenai mekanisme operasi sosial. Bagian penting dari software organisasi adalah mekanisme operasi sosial yang mencakup setiap tempat di mana dialog terjadi dalam suatu organisasi. Mekanisme operasi sosial dapat berupa pertemuan formal atau informal, email, presentasi, dan lain-lain. Mekanisme operasi sosial memotong fungsi berkaitan, disiplin, proses kerja, dan hierarki. Mereka menciptakan arus informasi baru, hubungan kerja, dan meningkatkan transparansi dan tindakan kolektif. Mekanisme operasi sosial sangat penting untuk berbagi perilaku pemimpin, keyakinan, dan modus dialog di seluruh organisasi. Pemimpin lain yang hadir mengadopsi ini sebagai modus operasi mereka. Kemudian ada yang namanya dialog yang kuat. Dialog yang natural dan terbuka ini meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan membuat keputusan. Informalitas akan mendorong pertanyaan, membantu rekan kerja mengambil resiko, dan memunculkan ide-ide yang out of the box. Oke. Setelah membahas mengenai framework budaya, kita lanjutkan ke orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, pembeda kompetitif jangka panjang terbaik adalah kualitas talent pool dari suatu organisasi. Pemimpin perlu menghabiskan sebanyak 40% dari waktu dan energi emosional mereka dalam pemilihan, appraisal, dan development orang. Sementara CEO mungkin tidak mewawancarai setiap kandidat kepemimpinan, karyawan akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh CEO untuk karyawan di seluruh organisasi. Apa jenis orang yang harus dipekerjakan? Anda dapat melihat doers dengan kebiasaan kerja mereka. Nah, berikut contohnya adalah kualitas yang harus dicari dalam kandidat. Energize people. Beberapa pemimpin menguras energi dari orang-orang sementara yang lain menciptakannya. Pekerjakan kandidat yang memberi energi kepada sesama karyawan. Jadilah tegas pada masalah berat. Beberapa kandidat goyah, menunda-nunda, dan menghindari kenyataan. Pilih kandidat dengan ketabahan emosional untuk memutuskan masalah yang kompleks dengan cepat dan menindaklanjutinya. Selesaikan hal-hal yang dilakukan melalui orang lain. Tanpa kemampuan ini, para pemimpin tidak dapat memperoleh manfaat penuh dari kemampuan tim. Pemimpin yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain perlu bekerja 80 jam per minggu dan mendorong tim mereka untuk melakukan hal yang sama. Jika seorang kandidat tidak dapat menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, mereka pasti akan burn out. Nah, follow through atau menindaklanjuti. Setiap pemimpin yang pandai mengeksekusi follow through dengan sesama, tindak lanjuti, memastikan bahwa orang melakukan hal yang telah mereka
komitkan untuk beberapa jangka waktu dan waktu yang tepat, dan jangan menyelesaikan meeting tanpa tindak lanjut. Oke, jadi kurang lebih itu terkait tentang orang di posisi yang tepat. Jadi ada beberapa poin yang bisa diambil ya. Memang untuk memilih orang yang tepat di posisi yang tepat itu agak susah, dan selain itu sangat penting juga untuk melakukan framework untuk perubahan budaya di organisasi. Hal itu semua untuk mendukung eksekusi yang tepat. Oke, nah setelah itu mungkin di video kali ini cukup dulu. Untuk di next video saya akan membahas mengenai the people process, dan tentunya bahasan yang lainnya masih ada lagi. Buku ini sebenarnya sangat menarik, cuman bahasanya agak sedikit panjang, jadi it's okay as long as we can learn from it, right? Okay, so that's all for me. Thank you for today. So bye bye, see you on the next video.